Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Nah, untuk praktikum Java fundamental pada hari ini akan saya jelaskan tentang penanganan eksepsi atau istilahnya adalah exception handling ya. Nah, ini nanti kita akan coba bahas tentang contoh program dari exception handling ya. Sebelumnya mungkin sedikit pengantar karena nanti lebih detailnya kita bahas di teori ya. Nah, pada Java, dalam pemrograman Java, runtime error atau istilahnya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat program berjalan. Jadi kebanyakan ketika kita coding itu banyak menemukan terjadinya kesalahan-kesalahan ya. Direpresentasikan dengan eksepsi ya, dengan eksepsi. Nah, eksepsi itu apa? Eksepsi itu adalah suatu objek yang dibuat pada saat program mengalami kondisi yang tidak wajar atau istilahnya adalah abnormal. Itu kondisi tidak wajar. Nah, eksepsi itu dapat dibangkitkan secara otomatis oleh Java runtime maupun secara manual oleh kita sendiri melalui kode yang kita tulis. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengetahui kesalahan kita ini dengan cara yang manualnya. Ya. Nah, jenis kesalahannya itu apa? Jenis kesalahannya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama kesalahan yang mengindikasikan bahwa ada masalah dalam penerapan program. Jadi jelas masalahnya. Oh, ini salah dalam penerapan program. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya yaitu biasanya terjadi di kesalahan sintak. Sintak itu aturan penulisan ya. Jadi biasanya sepertinya mungkin tidak ada titik koma, kemudian ejaan ya. Java itu kan harus ada titik koma ya di akhir perintah. Kemudian menetapkan nilai ke variabel yang bukan merupakan jenis yang benar ya. Kemudian melalui beberapa putaran ya atau perulangan ya, kesalahan itu kompilasi dilakukan secara umum dilakukan. Nah, kesalahan yang kedua itu ada namanya kesalahan logika. Jadi yang pertama tadi sintak, yang kedua itu logika. Makanya di dalam bahasa pemrograman logika itu penting. Sintak juga penting supaya kita tidak salah nulis, logika juga penting. Nah, logika ini kesalahan terjadi sebagai hasil dari logika berpikir seorang programmer yang salah logikanya. Nah, ini nanti juga akan menghasilkan sebuah kesalahan kompilasi atau istilahnya adalah runtime ya, runtime error. Nah, kesalahan runtime ini ya, logika ini misalnya apa contohnya? Contohnya ketika kita menggunakan fungsi looping atau perulangan ya. Kita menggunakan fungsi looping dijalankan terlalu sering sehingga program menghasilkan output yang salah. Atau kita menghasilkan looping tapi dia nggak berhenti-berhenti gitu ya. Memutar terus gitu, dia nggak berhenti-berhenti. Kemudian yang ketiga jenis kesalahan itu adalah pengecualian atau kesalahan runtime. Jadi dikompilasi berhasil, nah terjadi kesalahan pada saat diuji runtime. Nah, ini pengecualian harus ditangani oleh programmer menggunakan daftar program. Ya, ini jika tidak dikenal sebagai menghasilkan pengecualian. Nah, Java ini ada 5 buah ya, 5 buah menyediakan kata kunci untuk menangani eksepsi. Ya, yaitu ada try. Ini try ini kita pakai try. Ya. Kemudian ada catch ini ya. Kemudian ada throws ya. Kita pakai enggak ya. Kita coba lihat. Nah, ini kita pakai try ya. Kemudian ada
Nah, nanti mungkin di contoh yang lain ya. Nah, ini pakainya pakai try. Kemudian ada lagi finally. Jadi ada 5, ada try, catch, throw, throws, dan finally. Ya, itu digunakan untuk membuat blok statement yang menimbulkan eksepsi. Ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh. Nah, di sini ya, di sini ini sama ya. Kita nanti bikin kelas dulu ya, bikin kelas dulu. Caranya sama seperti biasanya, boleh dipisah satu-satu ini atau boleh digabung. Kali ini kebetulan saya gabung. Saya gabung dan semuanya pakai saya centang ya, saya centang tombolnya. Eksepsi 1 ini ada 2 variabel, variabel pembilang sama variabel penyebut. Variabel pembilang sama variabel penyebut. Tipe datanya adalah integer, kemudian pembilang itu nilainya adalah 7, penyebut itu nilainya adalah 0. Nah, kemudian kita gunakan fungsi try, ya try ini nanti ke catch ini. Hasil adalah pembilang dibagi penyebut. Ini salah, saya kasih komentar salah. Kenapa salah? Kalau 7 dibagi 0 itu kan salah ya. Salah. Kemudian ini tidak dieksekusi, hasilnya hasil ya. Kemudian catch exception. Kemudian sistem ini kesalahannya terdapat pembagian dengan 0. Kemudian menampilkan statement setelah blok try catch. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini tidak bisa dieksekusi karena ini adalah pembagiannya dengan bilangan 0. Jadi akan terjadi kesalahan. Terdapat pembagian dengan 0. Statement setelah blok try catch. Ini untuk penanganan sebuah eksepsi. Untuk contoh yang kedua kita lihat dulu hasilnya ya. Ya. Ini terdapat pembagian dengan 0 ya. Hasil dibagi 3. Nah, coba eksepsi, ini intent pembilang ya, ini kemudian penyebut ya. Ini istilahnya pembilang bagi penyebut ya, kemudian hasil bagi adalah hasil. Kita menggunakan array ya. 1 2 3 4 5. Ya, array dengan 5 elemen ya. Kemudian array yang ke-10 23 ini untuk mengakses indeks yang ke-10. Kemudian kita gunakan fungsi catch ya. Arithmetic exception, eksepsi 1. Kemudian terdapat pembagian dengan 0. Ini ya. Ini adalah contoh dari penggunaan eksepsi ya. Kemudian coba eksepsi 4 0. Kita bilangan 4 dan 0. Ini menimbulkan arithmetic ya, exception. Jadi nanti kalau ini kita coba eksepsi yang pertama ya, 4 dan 0, itu pasti hasilnya 0. Maka dia akan menampilkan perintah bahwa terdapat pembagian dengan 0. Tetapi ketika kita coba eksepsi yang kedua 12,4, maka hasil baginya adalah 3. Nah, ini menimbulkan reindeknya adalah 12, kemudian 12 itu adalah pembilangnya, penyebutnya adalah 4. Sehingga ketika dibagi, maka hasilnya adalah 3. Ya, ini kita coba jalankan lagi. Nah, ini hasilnya adalah 3. Oke, nanti bisa dicoba ya. Nah, ini codingnya nanti ada di modul. Yang ketiga, ya contoh eksepsi yang ketiga, ini kita gunakan mahasiswa ya. Kelasnya namanya mahasiswa. Kemudian kita gunakan variabel NIM dan nama private ya. Tipe datanya adalah string. Ya, kemudian kita gunakan fungsi try ya, NIM input NIM. Kemudian ini jika ya NIM sama dengan 0, itu artinya NIM-nya kosong, kita nggak nginputkan, ya, maka kita gunakan fungsi throw, ya, ini fungsi throw. Ya, kemudian catch, jadi ini gabungan try, throw, catch ya. Kemudian ini nanti akan menampilkan kesalahan. Kenapa NIM tidak boleh 0 atau NIM tidak boleh kosong. Kemudian kita buat get NIM ya, return kembali ke NIM. Berikutnya public void ini input nama. Yang kedua kita akan melakukan input nama.
nama sama dengan 0, ya. Nama juga tidak boleh kosong, ya. Oke, nama tidak boleh 0. Get nama. Kemudian kita membuat kelas namanya eksepsi 3. Ya, ini yang saya maksud. Jadi di atas ini tambahan. Jadi nanti kalau saudara buat kelasnya eksepsi di sini, public static void-nya ini tetap ada, tetapi saudara menambahkan di atas. Ya, paham ya? Ini di atas ini diketik manual ya. Diketik manual. Nah, ini sampai sini ya. Sampai mana tadi? Nah, sampai sini. Kemudian sampai baris ke-36, baris ke-37 itu ini sudah bawaan. Jadi kita mulai ketikannya di sini. Mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Mahasiswa set NIM-nya 0, namanya adalah Nadila. Kemudian menampilkan get NIM, get nama. Sehingga ketika kita jalankan programnya, ya, ini nanti akan menampilkan kesalahan. Kenapa? Kesalahannya NIM tidak boleh 0. Nah, ini NIM-nya kan kosong, nggak ada isinya kan. Nah, kita akan tahu bahwa ini terjadi kesalahan. Kemudian namanya adalah Nadila. Oke, jadi untuk membuat ini, seperti tadi saya sampaikan, kita membuat publiknya seperti ini. Nanti di sini baru saudara di atasnya ditambahkan dari program yang ada di sini, ya, baris program yang ada di sini. Oke, itu ada di modul ya untuk baris programnya. Baik, itu tentang contoh untuk exception handling atau penanganan kesalahan. Ya, mungkin nanti detailnya di teori. Karena ini saya hanya menjelaskan tentang kode yang ada di dalam kode program atau perintah-perintah yang ada di dalam exception handling. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup WA atau di e-learning. Baik, saya kira cukup. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, di tengah masa seperti ini, semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.